Gatot Nurmantyo mengorbankan nama baik. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini getol meresmikan terbentuknya KAMI di daerah-daerah. Sampai-sampai hingga saya membuat video ini paling tidak telah 2 kali diprotes dan didemo massa yang akhirnya dibubarkan oleh polisi, yaitu di Magelang dan di Surabaya. Saya lumayan mengernyitkan dahi. Apa sih tujuan Pak Gatot itu? Kalau yang lain ya biarlah. Mereka kan bukan jenderal dan bukan mantan Panglima TNI. Tapi Pak Gatot setelah pensiun dari petinggi TNI malah mau-maunya sibuk deklarasi KAMI di sana-sini, yang mana tidak ada hasilnya yang nyata yang dapat dirasakan dan bermanfaat buat rakyat banyak, selain hanya memicu kegaduhan belaka. Mestinya dulu waktu jadi Panglima TNI, Pak Gatot bisa memanfaatkan powernya dengan baik, banyak berbuat sesuatu yang kira-kira bisa memperoleh banyak dukungan juga. Karena yang dilakukan Pak Gatot bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Misalnya menangkap orang-orang PKI yang keberadaannya sudah diciumnya, atau menangkap benih-benih pemberontak sebelum menjadi pemberontak beneran, dan lain sebagainya. Semua itu tentu akan bisa menaikkan nama baik Pak Gatot beserta TNI kesatuannya. Semua itu akan memudahkan Pak Gatot kalau misalnya ingin menjadi presiden. Tentu akan banyak yang mendukung, bukan baru sekarang berbuat sesuatu yang dalam hal ini menjadi deklarator KAMI, yang mana dapat dipersepsikan sebagai berupaya menjadi pahlawan dan dapat dipersepsikan juga sebagai ingin jadi presiden dengan cara-cara yang menyimpang. Kalau mau jadi pahlawan, pahlawan buat siapa? Jangan sampai dipersepsikan sebagai pahlawan kesiangan buat para kadrun. Kan rugi banyak tuh Pak, mengorbankan nama baik Pak Gatot sendiri. Dibandingkan dengan kaum yang seiman lainnya, kadrun itu tidak banyak. Yang suka bertindak radikalisme itu tidak banyak. Kalau mau memperoleh dukungan yang banyak, ya jangan pro kadrun. Tapi ya memang susah sih kalau sudah sejalan dengan jalan pikiran kadrun. Ketahuilah bahwa beragama itu kan untuk berkelakuan baik, sabar, bijaksana, bukan intoleran dan radikal. Kalau mau protes ya proteslah secara santun agar dipersepsikan sebagai orang yang jeli dengan kebenaran, dan agar ada bedanya dengan kadrun. Lagian Pak Gatot itu menantunya kan perwira TNI juga, yang bertugas mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Apakah yang Bapak lakukan akhir-akhir ini tidak akan menyusahkan anak mantu dan anak sendiri, Pak? Ayolah Pak Gatot, berpikirlah lagi. Jangan sampai sia-sia belaka perjuangan Bapak itu, yang sebenarnya perjuangan Bapak itu telah usai Bapak tunaikan. Sekarang tinggal memaintain saja di masa pensiun. Biarlah perjuangan yang sesungguhnya dilanjutkan oleh anak cucu. Sekarang ini berjuanglah yang sesuai dengan kondisi pensiun Bapak. Misal dengan memberi nasihat yang benar dan berikan support perjuangan yang benar kepada generasi yang lebih muda. Nikmatilah hari-hari pensiun Bapak bersama keluarga besar Bapak, bersama istri, anak, dan cucu-cucu. Kalau getol meresmikan terbentuknya KAMI di sana-sini, di daerah-daerah, terus dibubarkan oleh polisi, kan malu itu namanya Pak. Lagi berpidato terus di stop. Kalau mau adakan acara, ada izin atau tidak? Aturannya kan 2-3 minggu sebelum hari H harus mengajukan izin. KAMI pasti sudah tahu kalau tidak mungkin diizinkan karena di masa pandemi ini dilarang kumpul-kumpul. Sabarlah Pak sampai pandemi mereda.
supaya tidak banyak mengalami hambatan dan mengalami malu kalau semua harus melanggar aturan. Lagian kan tahun 2024 masih jauh. Kalau dibilang ingin menyampaikan pendapat, sekarang ini sangat mudah. Buat saja video, terus diupload di dunia maya. Kalau ada bukti, tunjukkan juga buktinya. Sebutkan, supaya memperoleh banyak apresiasi dan dukungan dari masyarakat. Sebagai public figure, kalau mengupload video itu sangat mudah mendapatkan banyak penggemar dan memperoleh banyak uang. Lihat saja Refly Harun yang memanfaatkan hal tersebut. Kerjanya mudah tapi imbalannya banyak. Refly Harun setuju kalau dikatakan bahwa pendemo yang memprotes acara-acara KAMI yang diselenggarakan di depan umum itu karena ada yang membayar, yang katanya sangat laku di masa pandemi ini karena hampir semua orang memerlukan dana untuk kelangsungan hidup keluarga. Padahal bisa juga difahami kan kalau acara-acara KAMI itu pun ada yang membiayai dari mereka yang merasa lebih punya banyak kepentingan. Biaya untuk sewa tempat misalnya, untuk sewa gedung, untuk konsumsi, atau untuk uang saku para penggiat acara dan lain sebagainya. Jadi sama saja, semua perlu biaya. Kenapa harus dipersoalkan kalau sama-sama perlu biaya? Apakah mungkin biaya untuk acara-acara KAMI tersebut dari hasil patungan para penggiat KAMI sendiri? Apakah tidak ada yang mensponsorinya? Tolong jawab saja dengan jujur. Kalau jujur sih tidak ada alasan untuk tidak percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan Pak Gatot, demikianlah uraian ini yang merupakan penilaian dan pendapat pribadi saya. Jika di antara Anda semua ada yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan uraian ini, silakan diabaikan saja atau lupakan. Namun sebaiknya berikan tanggapan di kolom komentar pada video ini untuk memperkaya wawasan kita semua. Demikian saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.